Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erma Rahmatus Saada dari kelas A IAT semester 3, masih dalam pembahasan bedah anatomi artikel penulisan karya ilmiah. Baik teman-teman, di minggu sebelumnya kita sudah membahas beberapa anatomi diantaranya judul, nama penulis, afiliasi, anatomi abstrak, kata kunci, dan beberapa anatomi dalam pendahuluan. Nah, dalam video kali ini, insya Allah kita akan mencoba untuk membedah anatomi isi dan pembahasan serta kesimpulan dalam sebuah artikel ilmiah. Bagian-bagian dalam pembahasan diantaranya pembahasan dalam konteks umum, pembahasan dalam konteks khusus, temuan, serta analisis. Subjudul pertama dalam artikel ini membahas tentang Muhammad Mustafa Al-Ajami dan kajian manuskrip Al-Quran era permulaan Islam. Subjudul ini bersifat umum serta termasuk dalam pembahasan dalam konteks umum, yang mana di dalamnya terdapat beberapa hal diantaranya latar belakang intelektual Muhammad Mustafa Al-Ajami, metode Al-Ajami dalam mengkaji manuskrip Al-Quran, serta temuan manuskrip Al-Quran yang dikumpulkan Al-Ajami, serta terakhir, tabel perbandingan manuskrip kata per kata. Dalam bagian posisi kajian Al-Ajami dalam ruang lingkup studi manuskrip Al-Quran era permulaan Islam, kita sekaligus dapat menemukan sebuah analisa sebagai berikut, yang mana Al-Ajami tidak membahas secara detail bentuk-bentuk tulisan Al-Quran, sejarah penulisannya, qiraat, maupun kesesuaian tulisan dengan teori-teori pada ilmu rasam sebagaimana bisa dilakukan oleh para peneliti lainnya. Namun ia membahasnya secara global. Hal ini dikarenakan tujuan penelitian Al-Ajami adalah untuk menemukan perbedaan manuskrip-manuskrip yang berasal dari awal permulaan sampai versi mushaf cetak dalam sebuah penulisan surat Al-Isra, bukan perbedaan tulisan di manuskrip dengan teori kitab-kitab rasam. Oleh karena itu, buku yang ia terbitkan mengenai penelitian ini lebih banyak berisi tabel-tabel kata per manuskrip, seolah-olah ia ingin mengajak pembaca untuk menemukan sendiri adakah perbedaan antara kumpulan manuskrip tersebut. Hal ini sekaligus menjadi sebuah rekomendasi bagi penulis-penulis selanjutnya. Subjudul selanjutnya yaitu kritik teks atau textual criticism dan kajian Al-Ajami terhadap manuskrip Al-Quran. Subtema ini dan pembahasannya bersifat lebih khusus daripada yang tadi karena lebih membahas kritik teks atau textual criticism dari studi Bible ke dalam studi Al-Quran. Pada paragraf selanjutnya juga dijelaskan mengenai kritik teks dalam kajian manuskrip oleh Al-Ajami dalam studi komparatif yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu analisis. Analisa yang terdapat pada paragraf terakhir dalam pembahasan, yakni bila dibandingkan dengan studi manuskrip Al-Quran lainnya, kajian Al-Ajami memiliki keunikan dalam sisi objek yang dikaji, yaitu surat Al-Isra. Selain itu, unsur-unsur kritik teks yang ia gunakan tidak bertujuan untuk merekomendasikan perbaikan teks Al-Quran, namun hanya sebatas pada penentuan kata yang berbeda penulisannya antar manuskrip serta kesalahan yang terjadi di beberapa manuskrip. Proses kritik teks tersebut ia visualisasikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar potongan-potongan manuskrip per kata. Dengan demikian, orang yang membacanya akan terdorong untuk melakukan kritik teks dengan membandingkan tulisan kata per kata pada semua manuskrip. Hal ini belum ditemukan pada studi manuskrip lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, yang mana dalam kesimpulan terdapat kekurangan, terdapat kelebihan, terdapat manfaat, serta terdapat natijah. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.